Lantas bagaimana sebaiknya kita warganet merespon kejadian tertentu dan seperti apa cara mengungkapkannya di media sosial? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat media sosial Enda Nasution di Jakarta. Halo, selamat malam Mas Enda, apa kabar? Halo Mbak Dea, baik. Semoga semua baik-baik ya. Terima kasih Mas Enda sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Mas Enda, kita setiap hari di akhir-akhir ini suka melihat ya, ini konten sosial media, di sosial media orang berkomentar soal kejadian sedih dengan berbagai cara. Apa yang Mas Enda lihat dari komentar dan juga respon yang diberikan oleh warganet di media sosial? Ya, ini memang dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya mengcapture imajinasi kita ya, yang apakah itu mungkin bencana alam atau mungkin kecelakaan seperti contoh yang sekarang, atau mungkin peristiwa-peristiwa lain lah yang sifatnya besar gitu. Memang akhirnya media sosial saat ini jadi macam tempat penumpahan ekspresi dan juga emosi yang kita rasakan ya. Bisa di akun kita sendiri ataupun di akun tempat-tempat lain gitu. Tapi orang-orang memang ikut berkomentar itu kayaknya memang udah jadi termasuk salah satu kita cara untuk bisa bertahan gitu ya dengan informasi yang kita terima ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya bersosial media ini ada nggak sih Mas etika umum seperti apa sih yang harus dipahami kita sebagai warganet ketika merespon sesuatu kejadian, mungkin kejadian yang membuat kita sangat happy atau membuat kita sangat sedih, seperti apa Mas Enda? Jadi memang interaksi online ini kan bisa dibilang baru ya. Kalau kita punya etika atau kesantunan untuk berinteraksi secara langsung, karena kita juga punya ratusan bahkan mungkin ribuan tahun untuk mem-fine tuningnya gitu. Dan kita juga punya banyak contoh minimal dari orang tua kita, dari guru kita, teman-teman kita gitu. Nah, interaksi di dunia online ini adalah sesuatu yang baru, sehingga belum fix gitu ya, belum pakemnya belum jelas harus bagaimana. Tapi karena dia masih terus berubah atau masih terus bergerak, saya rasa memang akhirnya kita harus punya beberapa prinsip yang bisa kita pegang supaya kemudian kita nggak salah langkah. Nah, salah satunya yang saya rasa bisa kita pegang adalah prinsip untuk saling menghormati ya, respect gitu. Jadi apakah kalau saya posting atau komen ini, saya respect nggak ya ke orang lain, atau saya respect nggak ya ke korban misalnya gitu, atau saya ada orang yang kira-kira kemudian jadi tidak saya kurang respect misalnya gitu. Itu bisa jadi salah satu pegangan kita untuk cara kita berinteraksi online. Kita posting komen, kita mungkin berinteraksi lewat Zoom dengan guru kita lain, atau misalnya dengan orang keluarga kita misalnya gitu ya. Jadi akhirnya ujungnya respect. Yang kedua, kalau buat saya itu kita harus juga sensitif terhadap posisi orang lain, di mana pada saat kita berkomunikasi atau berinteraksi juga sensitif terhadap dia lagi ngapain, atau orangnya sedang apa, atau kemudian juga apakah dalam kondisi bisa mereply balik dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin ada beberapa lagi gitu ya, rasanya prinsip-prinsip yang bisa kita pegang, tapi dua itu saya rasa cukup mencakup gimana caranya agar kita kemudian nggak salah dan kita tetap bisa bijak bersosial media. Harus bijak bersosial media, harus sensitif begitu ya Mas Enda. Mas Enda, tapi kalau Mas Enda mengamati sosial media sudah ada mungkin sudah sekitar belasan tahun ya, dan di Indonesia mungkin sekarang sudah semakin banyak orang yang menggunakan sosial media. Kalau dari pengamatan Mas Enda sendiri, kedewasaan netizen atau warganet Indonesia semakin membaik atau dibandingkan dulu, atau sekarang sedang dalam posisi yang belum ideal begitu? Nah, masalahnya adalah walaupun mungkin yang jam terbangnya menggunakan media sosial sudah cukup lama, tapi juga pengguna-pengguna baru terus bertambah setiap tahunnya, baik itu yang dari usia muda maupun yang baru kemudian menggunakan internet gitu ya, atau media sosial. Karena mungkin saat ini sekitar 160-170 juta pengguna internet Indonesia, sekitar 60-70% gitu. Tapi kan artinya masih sekian juta lagi yang belum dan akan bertambah sepertinya, karena masih ada terus peningkatan
penggunaan juga gitu. Jadi kalau saya lihat ada dua kategori ya, ada yang memang nggak ngerti atau belum tahu atau belum biasa gitu. Termasuk yang usianya masih baru menggunakannya, mungkin adik-adik kita dan juga orang-orang tua kita yang baru juga menggunakannya gitu. Dan satu kategori lagi adalah yang memang tahu bahwa nggak boleh atau tahu sebenarnya tidak baik gitu ya, tidak bijak, tapi karena berlindung di balik device, berlindung di balik nama yang tidak jelas misalnya, terus kemudian ikut ini ya, memberikan komen yang mungkin tidak sensitif dan tidak sopan atau tidak santun tadi, gitu, tidak bijak. Kalau fakta-faktanya masih banyak pengguna baru, tentunya bertambah ya. Orang semakin banyak menggunakan sosial media, tidak hanya orang dulu saja yang sekarang sudah mulai belajar sensitif, ada pengguna baru. Mas Enda melihat pemerintah perlu intervensi tidak dengan aturan-aturan tertentu, misalnya regulasi yang dibuat begitu? Nah, peraturan itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi aturan secara hukum kan kita masih tetap punya sampai sekarang, ada Undang-Undang ITE gitu. Setuju nggak setuju atau melihat ada permasalahan, tapi itulah yang kita punya sekarang gitu. Karena kalau nggak ada itu yang secara khusus mengatur interaksi secara sosial di online, maka kita akhirnya harus menggunakan hukum pidana kan, yang kita bisa gunakan juga. Gitu. Tapi sebenarnya peraturan lain yang ada adalah masing-masing platform itu memiliki peraturan atau ketentuan layanannya sendiri. Dan itu bisa kita gunakan, kita bisa baca, kita bisa laporkan orang yang menurut kita melanggar. Dan hukumannya atau sanksinya nanti akan berdasarkan masing-masing platform itu. Bisa di-suspend, bisa di-delete akunnya, bisa bisa di-remove dan lain sebagainya. Yang di atas itu adalah sebenarnya sanksi sosial ya. Kita juga sama-sama tahu ketika ada orang yang salah melakukan FOPA gitu ya, atau kesalahan secara sosial di dunia maya, itu hukumannya bahkan kadang-kadang lebih berat. Dibully se-Indonesia misalnya gitu, itu juga sama sebenarnya sebuah bentuk sanksi sosial juga. Selain sanksi sosial lain misalnya di unfriend, di unfollow dan lain sebagainya. Jadi pemerintah, kalau menurut saya ya, kalau terus-terusan kita minta ke pemerintah ini harus diatur, harus ini, rasanya juga kita nggak akan dewasa-dewasa gitu. Jadi di sisi lain di satu sisi ada infrastruktur legal yang memang mengatur, kalau memang harus sampai ke urusan legal itu ada, kalau memang sampai di platform itu juga ada, tapi di sisi lain ya kitanya juga yang harus makin mengerti ya bahwa interaksi di dunia maya ini punya konsekuensi, ada enaknya, ada nggak enaknya, kepopuleran seseorang selalu akan ada konsekuensinya, baik itu yang baik yang positif maupun yang negatif gitu. Dan di sisi lain tanpa harus dalam bentuk peraturan, sebenarnya pemerintah dan banyak komunitas juga sekarang melakukan gerakan yang membantu untuk melakukan literasi digital ya. Jadi di Kominfo sendiri ada Masjid Cakap Digital, dulunya Cyberkreasi, sekarang dalam program yang lebih terstruktur melakukan ratusan webinar di seluruh Indonesia, termasuk gerakan yang saya dan teman-teman meluncurkan juga di 2017, gerakan bijak bersosmed, itu juga sama menginformasikan dan mencoba mengedukasi publik tentang bagaimana menggunakan sosial media secara bijak. Aktivis sudah mencoba mengedukasi, pemerintah juga punya regulasi, juga sudah ada langkah-langkah pencegahan dengan edukasi juga. Tapi kita lihat di sini keluarga korban sampai merasa tidak nyaman ya Mas. Apa saran Anda kepada keluarga korban? Tidak hanya dalam kasus yang tadi, tapi juga banyak, karena kita lihat ada banyak konten yang tidak sensitif begitu, sehingga keluarga merespon dengan begitu kecewa. Ya, menurut saya sih bagi korban tentu rasa simpati ya yang dalam musibah ini seperti ini tentu sama-sama kita rasakan kesedihannya. Kalau boleh sih kasih saran, menurut saya memang dalam kondisi mungkin satu minggu ini dan minggu depan mungkin harus memang mengurangi aja ya membaca postingan orang tentang kasusnya gitu, karena orang juga nggak bisa dilarang akan posting apa aja ya, yang bisa mau dilaporkan semua juga nggak mungkin menurut saya gitu. Tapi yang membela juga banyak ya. Saya juga lihat postingan-postingan yang positif terhadap almarhum dan almarhumah yang mengabarkan kebaikannya gitu. Jadi memang akhirnya netizen Indonesia ini seperti juga masyarakat Indonesia juga cerminan masyarakat kita gitu, bahwa memang punya berbagai pendapat dan berbagai sikap, dan juga mungkin perilakunya juga nggak semua terhormat gitu ya.
Tapi begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang memang beragam tadi, bedanya adalah di media sosial ini seolah-olah semuanya tuh bisa muncul gitu, bisa viral gitu kan. Kalau tiba-tiba ada orang di mana kita nggak tahu dia ngomong, kita nggak dengar ya. Tapi karena karena ngomongin di media sosial, lalu mungkin sesuatu yang mungkin entah itu ekstrim atau unik atau menarik, akhirnya bisa jadi viral dan kita akhirnya jadi kita lihat. Kalau buat saya sih, akhirnya mengurangi aja membaca itu dulu karena nggak ada manfaatnya juga, nggak ada gunanya juga. Baik, jadi warganet kalau mau merespon sesuatu di sosial media ini harus lebih sensitif, pikirkan juga orang lain, pikirkan juga keluarga. Terima kasih pengamat media sosial Enda Nasution di Bandung, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Thank you.